Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya dan selamat datang buat teman-teman di webinar IT Consultant. Insya Allah hari ini saya akan berbagi bersama teman-teman dan mungkin terima kasih juga kepada Bu Aas yang sudah bersedia untuk berbagi juga ilmunya di forum ini. Saya akan mempresentasikan tentang perempuan, pandemi, dan uang. Ya, mungkin sudah muncul ya presentasi saya di layar. Mohon dicek Pak Arif. Sudah ada belum Pak? Sudah. Belum nih. Belum ya, maaf. Masih loading. Ya, sudah ya. Oke. Berbicara tentang perempuan tadi sudah banyak sekali dipaparkan oleh Ibu Dr. Aas. Sebelumnya mungkin ta'aruf dulu, saya seorang ibu rumah tangga, sama dengan ibu-ibu semuanya yang hadir mungkin di sini. Saya mempunyai 2 putri dan 1 anak laki-laki. Saat ini kami dan tim membina IT Consultant terkait dengan finansial syariah. Jadi ada beberapa pelatihan yang kami lakukan, salah satunya webinar ini. Dan saya pun sekarang aktif mengajar di dosen di Fakultas Syariah. Nah, jika kita berbicara tentang perempuan, maka kalau menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, perempuan itu adalah seorang manusia yang mempunyai puki, dapat menstruasi, hamil, melahirkan anak, dan menyusui. Ya. Sedangkan dan bisa juga disebut wanita. Nah, mungkin yang merasa seperti ini itulah kita kodratnya sebagai perempuan. Adapun rumah tangga adalah wanita yang mengatur penyelenggaraan pekerjaan rumah tangga. Ya. Jadi teman-teman yang hari ini juga menjadi rumah tangga, hari ini pun misalnya berkarir bekerja, maka berarti pekerjaannya menjadi double. Yang satu pekerjaan rumah memang kodratnya sebagai ibu harus beres gitu ya, karena mengatur semua pekerjaan rumah tangga itu mulai dari cuci piring, mungkin mencuci dan lain sebagainya. Itu adalah mengatur. Sedangkan yang mungkin mengerjakan bisa saja bukan kita ya. Jadi jadilah para ibu rumah tangga, ibu rumah tangga yang pengelola yang baik, pengatur yang baik, manajer yang baik gitu ya. Misalnya kita bisa menyuruh atau meminta tolong kepada anak-anak kita untuk mengerjakan A, B, ya. Apalagi mungkin dengan kondisi pandemi sekarang ini yang biasa ada pengasuh, sekarang tidak ada pengasuh. Nah, itu diberikan bebannya, diberikan tugas-tugasnya mungkin kepada anak-anak sebagai kemandirian. Nah, itulah wanita atau disebut ibu rumah tangga, yaitu orang yang mengatur penyelenggaraan pekerjaan rumah tangga. Kemudian apa sih rumah tangga muslim? Rumah tangga muslim itu ternyata di dalamnya ada orang tua, ada anak-anak, dan hidup bersama dengan suasana yang Islam. Artinya kalau suasana Islam ini berarti menerapkan norma-norma mana yang baik, mana yang tidak boleh. Kemudian yang selanjutnya ini mungkin tadi tugas seorang istri. Nah, saya akan ini saja menjelaskan yang di bold saja bahwa ternyata istri itu tadi kata Bu Aas punya rekening itu ternyata istri gitu ya, untuk pengeluaran keluarga itu, menyimpan uang di tabungan dan mengkomunikasikan laporan keuangan serta melakukan perencanaan. Kemudian yang selanjutnya tadi juga telah disinggung bahwa perempuan itu penghasilannya lebih rendah ya. Kenapa sih perempuan itu berbeda belanjanya dengan laki-laki? Yang mengatakan terlalu boros terkadang, dan ada yang mengatakan bahwa perempuan itu apik. Nah, itu mungkin kita lihat akan ini ya dari background masing-masing.
Kalau secara rata-rata, ternyata perempuan itu kalau tadi kita lihat bahwa perempuan penghasilannya rendah, karena yang bekerja itu menurut data BPS itu hanya 46%, sisanya laki-laki. Ini adalah perempuan kerja profesional, ya. Artinya yang terdaftar baik itu sebagai profesi dokter, kemudian misalnya akuntan, atau misalnya dia sebagai dosen, ya, hanya 46% secara rata-rata dari tahun 2011 sampai 2018. Kemudian yang selanjutnya bahwa menurut data pusat statistik juga bahwa pengeluarannya pun ternyata rata-ratanya laki-laki lebih tinggi dibanding dengan perempuan, ya, karena pikir-pikir mungkin mau beli lipstik, makan belum ke beli, ya, jadi dia akan memikirkan efek lain, ya, apa dampaknya jika misalnya kalau membeli yang ini. Kemudian yang selanjutnya, kondisi pandemi yang sekarang ini ternyata menurut Menke bahwa ini sangat memukul konsumsi rumah tangga. Yang biasa mungkin 1 minggu sekali itu jalan-jalan, ya. Yang biasanya 1 minggu sekali jalan-jalan. Kalau jalan-jalan, misalnya kalau saya pribadi jalan-jalan keluar rumah itu, misalnya ke mall saja, tujuan kita hanya satu. Biasanya yang dikeluarkan pasti bensin, ya. Kemudian kira-kira apa lagi, Bu? Yang kedua, makan. Misalnya kita hanya ingin makan saja, tapi ternyata ada yang bagus, kita tiba-tiba pengen beli, gitu ya. Atau misalnya anak-anak melihat mainan, pengen beli mainan juga. Nah, dalam 1 kali pergi, 1 kali keluar rumah, maka akan banyak sekali pengeluaran yang kita keluarkan. Bagaimana di masa pandemi ini? Konsumsinya luar biasa menurun. Contoh, jika saya berbagi pengalaman pribadi, yang tadi misalnya biasanya kalau pergi itu uang transportasinya keluar, ya, makannya juga keluar. Hari ini selama dari tanggal 16 Maret, anak-anak dan keluarga itu adalah di lockdown, di rumah gitu ya, tidak kemana-mana, apalagi anak saya itu hanya mungkin selama ini dua kali dia pergi keluar rumah itu hanya 2 kali mengunjungi nenek dan kakeknya saja. Nah, di masa pandemi ini ternyata nggak ada tuh transportasi, berarti bisa kita save, ya, bisa kita simpan. Yang kedua, yang tadinya ingin beli mainan, anak laki-laki saya hampir kalau misalnya dia pergi sama saya atau sama ayahnya kemudian lagi rewel, pasti senjata utama kami adalah, yuk mau sekolah ya, nanti dibelikan mainan. Itu adalah mungkin senjata terakhir ketika kita tidak bisa membujuk anak gitu ya. Kita kadang diiming-imingi, yuk nanti beli mainan yuk. Anak saya saking mungkin dulu sebelum pandemi ini sering dibelikan dan diiming-imingi seperti itu. Saat ini dia ngomong, kapan ya Mi? Udahan ini COVID-nya. Kenapa Dek? Aku belum beli mainan katanya. Sambil dia itu saking saking tidak bisanya dia meluapkan ingin loh beli mainan. Sampai kata saya yuk kita beli yuk di aplikasi online misalnya. Terus dia pilih mau yang ini ya. Taunya mungkin sama kita kayaknya nggak butuh deh. Sama kita nggak diklik nih sama si ibu ya. Tapi enak. Mana kami kok nggak datang-datang? Ya nggak tahu ya, kayaknya pedagangnya nggak ada. Artinya kita bisa disiasati dibanding kita ajak anak-anak kita ke mall gitu ya. Itu bisa saving bagi kita juga selama pandemi. Jadi tadi uang transportasi, uang jatah mainan atau uang jatah untuk anak selain uang jajannya ya. Kemudian yang kedua uang jajan. Karena tidak sekolah, maka uang jajan itu menjadi tidak ada. Anak-anak saya semua dikasih jatah uang jajan, biar mereka bisa mengelola uangnya sendiri, Bu. Mungkin sebagian orang tua ada yang tidak setuju, tapi bagi saya bahwa pengenalan keuangan khususnya di dalam syariah ini harus dimulai dari sejak kecil. Ya, harus dimulai dari sejak kecil, dari masa dia ya mungkin di bawah umur preschool ya, di bawah umur 5 tahun itu diajarkan. Salah satu contoh bagaimana pengelolaan keuangan kepada anak dalam syariah itu yang paling kecil adalah bagaimana anak merasa memiliki barang. Ya.
Terkadang ada teman, kemudian dia pengen barangnya, kemudian pengen nih barang itu dia ambil tiba-tiba, padahal itu bukan miliknya. Atau mungkin jangan ke teman lah, ke kakaknya, ke adiknya, dia ingin barang itu, nah itu adalah contoh kecil. Jadi itu harus diajarkan kepada anak-anak ya. Kemudian yang kedua, amankan keluarga itu dengan sisihan 10% dari pendapatan itu untuk darurat. Kita tidak tahu kalau kita sakit. Maka mungkin, nauzubillah, mudah-mudahan tidak ada yang di dalam grup ini, di dalam forum ini yang terkena COVID ya. Tapi berjaga-jaga harus tetap ada. Mungkin tidak COVID, tapi penyakit yang lain yang misalnya mengharuskan kita ke rumah sakit. Ya, saya kemarin juga turut prihatin dan iba kepada mompreneur yang mungkin saat ini akan presentasi, mungkin Ibu Tresna ya, yang anaknya baru keluar dari rumah sakit. Gitu ya, kemarin sore mungkin ya Bu ya. Nah itu adalah yang harus kita sisihkan, 10% lah minimal dari pendapatan kita, sisihkan untuk dana-dana darurat ya. Dari mana sumbernya? Yang tadi, transportasi yang biasanya ada, uang jajan yang biasanya ada, kemudian apa tadi, uang mainan gitu, atau uang makan-makan di luar. Karena ternyata ketika kita berbelanja online atau membeli pesan makanan online, itu tidak seperti kita makan di kafenya, tidak seperti kita makan di restorannya gitu ya. Jadi kalau di rumah tuh banyak makanan, saya coba gitu kemarin, mau apa, mau ini saya pesan semua, ketika dipesan kenyang gitu ya. Terus nuansanya juga ya nuansa rumahan gitu ya. Jadi artinya kalau ini tidak ada gairah lah gitu ya untuk memakan makanan itu. Nah itu yang bisa kita sisihkan untuk pendapatan. Nah kemudian yang selanjutnya terkait dengan pengelolaan keuangan itu ya, kalau secara umum sampai perencanaan pensiun lah ya. Nah ini ada 5 hal, saya kutip dari Sakinah Finance, bahwa pengelolaan keuangan keluarga muslim itu: 1, kita harus mengelola pendapatan; 2, mengelola pengeluaran; 3, mengelola apa yang kita inginkan sih selama ini, haji, umroh gitu ya; yang keempat, mengelola surplus dan defisit; dan yang kelima adalah mengelola tentang hal-hal yang tidak terduga ya. Kemudian yang selanjutnya, inilah cash flow kita selama ini. Ibu-ibu, bapak-bapak bisa lihat, jika ada pemasukan, mana yang pertama kali dikeluarkan? Pasti kebutuhan kan? Langsung awal bulan ke supermarket, atau awal bulan kita ke mall ya. Kemudian apa yang terakhir? Tabungan dan investasi, baru memikirkannya. Dan sudahlah, sisanya buat utang gitu ya. Jadi utang diakhirkan, atau bahkan kalau nggak cukup, nggak bisa nih buat infak, nggak bisa buat bayar sedekah. Nah, bagaimana cash flow seorang muslim? Ini yang harus kita lakukan teman-teman. Yang pertama, bahwa kita memiliki hak kepada Allah, hak kepada orang lain, hak pada kita sendiri untuk masa depan, dan hak sekarang. Itulah disebut dengan qanaah cash flow ya. Bagaimana? Nah, yang pertama kita filter dulu deh pemasukan dari hal-hal yang halal ya, dari hal-hal yang thayyib. Ya. Luar biasa ayah bunda, para orang tua yang sampai saat ini masih bekerja di luar rumah, semoga diberikan kesehatan. Carilah walaupun dalam keadaan sulit yang halal dan thayyib. Yang kedua adalah pemenuhan hak Allah. Ini bedanya ya. Keluarin dulu deh zakatnya. Saya mah belum jadi muzaki. Nah, seperti tadi yang dikatakan oleh Bu Aas, saya mah masih keneh mustahik. Nggak apa-apa deh, keluarin. Ya, dari sana hak untuk Allahnya itu dikeluarkan. Kenapa harus dikeluarkan? Allah berjanji dalam Al-Quran surat Al-Baqarah 261. Perumpamaan, jika orang itu menafkahkan 1, katanya, sebulir, maka ia akan 7 tumbuh lagi 100. Nah, ini yang kita percaya. Jadi perbanyaklah untuk mengeluarkan sedekah kalau kita masih belum dalam kategori muzaki, walaupun dalam keadaan sempit ya. Kemudian yang selanjutnya, penuhi dulu hak orang lain, bayar utang tuh, kartu kredit, apalagi bayar ke bank, cicilan, penuhi dulu. Nah, barulah kita akan memenuhi untuk kebutuhan diri sendiri, ya. Dan ingat, tidak boleh kikir
dan tidak boleh berlebihan. Atau kita sebut ini dengan istilahnya adalah wasaton, ya, tengah-tengah. Cukuplah gitu ya. Kemudian yang selanjutnya, maka masa pandemi ini harus apa yang dilakukan tadi yang saya jelaskan ya. Nah, saya mencoba untuk menggali dari beberapa referensi penelitian dan sudah pernah saya publish juga ini tahun 2014 kalau nggak salah. Ada 5 value dalam prinsip pengelolaan keuangan muslim. Hasil penelitian saya ini menyebutkan bahwa harus ada nilai akidah, bahwa ternyata harta ini bukan milik kita. Kita dalam kondisi tidak punya, dalam kondisi punya, itu harta adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Allah amanahkan, maka harus kita gunakan sebaik-baiknya. Kemudian bersifat qanaah. Nanti di akhir presentasi saya mengutip ada quote yang sangat menarik. Qanaah itu apa? Segala cukup. Mau beli ini cukup, mau itu cukup. Itu qanaah. Ya. Atau tadi bahwa dengan qanaah cash flow itu penuhi dulu hak Allah. Yang ketiga, tidak kikir dan tidak berlebihan atau disebut dengan wasaton. Yang keempat, bersyukur. Dan yang kelima adalah bertaubat. Saya bisa melihat syukur dan taubat ini adalah dari catatan keuangan. Ibu-ibu yang mungkin sekarang juga menjadi mompreneur itu kan suka nulis ya, berapa pendapatan, berapa pengeluaran. Kadang suka tercampur teh, gitu ya. Modal tehnya itu buat uang jajan atau punya warung kelontongan, yang penting mah bisa beli barang. Tapi dipakai lagi buat keluarga. Nah, itu sebaiknya dipisahkan pencatatannya. Karena kenapa? Saya mengalami pencatatan keuangan ini sejak saya kuliah. Saya punya catatan kecil dan masih ada sampai saat ini. Nah, seperti ini ibu-ibu ya bukunya. Buku utang. Kalau kita lihat tuh, ini nota-nota semua. Bagi saya ini penting-penting gitu ya. Tapi mungkin akhir-akhir ini saya juga terbengkalai gitu ya karena urusan yang begitu banyak. Karena kita harus punya waktu untuk mengevaluasi ini. Kalau saya biasa subuh hari atau malam hari ya, ba'da isya. Apa fungsinya? Karena saya menemukan tiba-tiba kok uang di dompet saya tidak sesuai dengan catatan saya. Udah diingat hari ini kok nggak sesuai ya. Nah, gitu ya. Maka di situ saya bersyukur, alhamdulillah ya Rob, ternyata Engkau telah memberikan. Saya selalu memberi akun yang itu disebut dengan akun min haitsu la yahtasib, dari sumber yang tak diduga-duga, gitu ya. Atau tiba-tiba saya merasa bahwa uang di dompet itu tidak sesuai dengan uang yang dicatat, yaitu kelebihan. Ya. Kelebihan pencatatan, uangnya nggak ada. Nah, disitulah saya bertobat. Masya Allah, astagfirullahaladzim, bahwa saya ternyata selama ini tidak mendahulukan hak Allah. Ya, itulah yang menjadi pelajaran bagi saya bahwa ternyata prinsip ini harus ada dalam pengelolaan keuangan keluarga, khususnya perempuan. Akidah, qanaah, wasaton, bersyukur, dan taubat. Atau mungkin perempuan-perempuan yang saat ini menjadi tulang punggung keluarga atau membantu meringankan beban suami. Itu harus disadari betul bahwa rezeki atau uang yang dipakai untuk keluarga, ibu-ibu harus ikhlas, ya, harus ridho bahwa itu akan dinilai oleh Allah sebagai sedekah yang terbaik. Ya, harta yang berlimpah yang kita miliki kemudian kita bantu, seperti Ibunda Siti Khadijah itu membantu Nabi Muhammad SAW, itu menjadi nafkah dan sedekahnya itu sedekah terbaik. Jadi mari kita luruskan niat, ibu-ibu yang saat ini menjadi mompreneur, menjadi membantu keluarga dalam memenuhi keuangan keluarganya. Ya. Kemudian bisa dilihat terkait dengan yang tadi tidak boleh kikir, ada di dalam surat Al-Furqan ayat 67 ya. Kemudian ini ayat-ayat zakat, infak, sedekah, dan ini adalah hadis terkait dengan bagaimana kita mengelola surplus. Maka kita harus menabung ya. Ini ada hadisnya dari Rasulullah, hadis riwayat Muslim dan Ahmad. Allah akan memberikan rahmat kepada seseorang yang berusaha dari yang baik, membelanjakan uang secara sederhana dan menyisihkan kelebihan untuk menjaga saat dia miskin dan membutuhkan. Ya. Kemudian kita juga harus memberikan pemahaman literasi kepada keluarga kita dalam kondisi ini. Berikan pemahaman kepada anak bahwa
jangan beli mainan, atau untuk sekarang tahan dulu ya beli mainan, tahan dulu ya untuk membeli makanan-makanan yang berlebihan. Setiap sore saya selalu menawarkan kepada anak-anak mau makan apa. Terkadang anak pertama saya sering menjawab, yang ada aja Demi. Nah, itulah yang rasa atau misalnya perilaku yang mungkin kita awalnya kita tumbuhkan gitu ya. Dia sudah berpikir ya sudah kita makan yang ada saja ya. Kemudian kita juga berikan literasi kepada anak, yuk berbagi, apalagi di masa pandemi ini ya. Berbagi kepada tetangga, kepada yang mungkin tukang gojek yang atas pesanan kita beri. Biarkan anak memberinya ya. Biarkan anak merasakan bahwa dia bahagia memberi gitu ya. Kemudian kita juga memberikan literasi keuangan kepada remaja. Ini lebih kepada konsumtif remaja itu. Ya, apalagi diskon luar biasa di marketplace saat ini, baju, apalagi kosmetik dan lain sebagainya. Nah, mohon diberikan pengertian gitu ya. Dan yang terakhir adalah bagi perempuan itu sendiri ya. Ini beberapa penelitian dan tulisan saya yang sudah dipublish di internet. Ada dari Unisba dan mungkin ada dari jurnal ya. Saya bersama rekan-rekan tim, ada Pak Arief dan Bu Ira, yang waktu itu kita kecil-kecilan melakukan penelitian kepada anak school age usia 2 SD. Ternyata mereka sudah paham apa itu berinfak. Mereka punya uang 10.000, saya infakkan 4.000. Ada yang bilang saya semua infakkan Bu, gitu ya. Jiwanya sudah ada untuk berbagi. Nah, ini bagaimana cara mengelola pendapatan tadi, sumbernya harus thayyib, niat bekerja karena Allah, bangun pagi gitu ya, kemudian menyambung silaturahim, kemudian mengelola pengeluaran itu dilihat mana yang mendesak. Saat ini mungkin mana yang paling mendesak ya. Bagi ibu-ibu yang keluarga yang saat ini tidak ibu-ibunya membantu, nanti mompreneur, kalau mendesak ya berarti investasi untuk modal usaha, nah itu harus dikeluarkan ya. Nah ini kita harus jadi being mompreneur supaya apa? Tidak ketergantungan ya, bisa dibaca. Kemudian alasannya untuk apa menjadi mompreneur? Supaya kita siap mental, modal, skill, tempat ya. Untuk menjadi sukses itu harus menyiapkan mental, modal, skill, tempat, waktu, dan jaringan ya. Ini usahanya banyak sekali dan kita mencontoh dua bunda luar biasa kita, Bunda Khadijah binti Khuwailid. Beliau adalah istri pertama Rasulullah SAW yang beliau menjadi saudagar yang sangat dermawan. Ya. Kemudian ada Bunda Zainab binti Jahsy. Bahkan Aisyah pun meriwayatkan, ya Bunda Aisyah meriwayatkan terkait dengan Zainab, ya, bahwa beliau adalah seorang pembisnis dan apa yang dia lakukan semua hasilnya dia sedekahkan. Itulah luar biasanya bunda kita ya. Dan yang terakhir ini ikatan pengusaha muslim di Indonesia itu, muslimah di Indonesia sudah ada. Ini buat menjaring jaringan kita. Dan yang saya quote pada pertemuan hari ini adalah ini yang qanaah tadi ya. Saya mah lebih baik mah nu penting mah cukup buat beli mobil cukup, rumah cukup. Ternyata itu masih pada level desire. Menurut Pak Hari Firmansyah dalam bukunya High Class Response. Bagaimana kita hari ini? Kita harus menjadi finansial manusia yang memiliki finansial yang wow. Apa itu? Maka kita tidak akan lagi menjawab pas butuh, pas ada. Tetapi keperluan itu akan terjawab dan terpenuhi dari jalan yang tidak tersangka-sangka. Nah, di mana sumbernya? Yaitu dari infak sedekah. Mungkin itu saja pemaparan dari saya, Pak Arief. Mangga nanti bisa didiskusikan. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat IT yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih Bu Iva tadi sudah menjelaskan terkait dengan pengelolaan keuangan keluarga. Paling tidak tadi Bu Iva menyampaikan di saat COVID-19 ini ya paling tidak ada skala prioritas Bu ya. Jadi mana-mana yang lebih penting untuk dilakukan atau pos-pos keuangan mana yang bisa dialokasikan untuk hal-hal yang darurat, kemudian juga
apa namanya, ibu-ibu, para perempuan juga harus apa namanya, membuat pos keuangan darurat gitu ya, karena ini juga akan membantu apalagi di saat yang COVID atau di tengah COVID-19. Nah, kemudian juga tadi Bu Ipa menekankan bahwa kita harus rajin berinfak ya, karena tadi dengan berinfak itu di kemudian hari ada rezeki yang sangat tidak diduga-duga hadir Allah berikan. Saya kira masih banyak nanti persoalan-persoalan pengelolaan keuangan keluarga yang sahabat Ritri ingin tanyakan. Siapkan pertanyaan untuk kedua narasumber. Namun sebelum itu kita dengarkan apa namanya, sharing ya dari 4 mompreneur ya. Nah, kira-kira nanti kita lihat bagaimana ini ibu-ibu yang luar biasa ini menghadapi situasi yang sangat sulit, tetapi mompreneur ini bisa berinovasi, kemudian bisa semangat untuk tetap bisa menghasilkan sesuatu, bisa menghasilkan tentu saja keuangan untuk keluarga gitu ya. Mungkin apa namanya, keempat mompreneur sudah hadir ya di tengah-tengah kita. Mungkin ada Ibu Sari, atau Ibu Rahmi, atau Ibu Ira sudah ada di tengah-tengah kita. Iya, ada. Assalamualaikum. Oke, Ibu Rahmi, mungkin kita punya waktu tidak terlalu lama ini untuk keempat mompreneur, paling tidak kita punya waktu 15-20 menit lah untuk mangga ibu-ibu menyampaikan paling tidak sharing kepada kita semua, kira-kira dalam situasi sulit seperti ini apa yang bisa dilakukan dan bagaimana memunculkan ide-ide kreatif di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini. Mangga mungkin untuk Bu Rahmi ya terlebih dahulu, mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kedengaran ya Pak suaranya? Kedengaran, mangga jelas. Iya. Perkenalkan, nama saya Rahmi Nur Anissa, biasa dipanggil Nisa. Sebagaimana yang tertulis di flyer, saya founder dari Shabby Crafty Home, usaha yang bergelut di bidang kerajinan tangan, khususnya yang berkaitan dengan jahit-menjahit ya. Maka silahkan kalau ada yang mau mengikuti, silahkan follow IG saya, Instagram saya di Shabby Crafty Home. Oke, mengenai COVID ini memang di awal saya yang pertama reaksi saya itu adalah shock. Maksudnya bukan shock, gimana ya? Cuman tidak menyangka bahwa akan terjadi wabah seperti ini. Juga tidak menyangka bahwa saya akan mengalami wabah ini. Gitu. Awalnya memang tidak begitu memperhatikan harus seperti apa. Hanya saja melihat dari apa yang terjadi di masyarakat, banyak yang mungkin disebutnya panik ya, sehingga mereka pun akhirnya berbelanja, membeli barang-barang yang dibutuhkan, yang sepertinya ada ketakutan tersendiri, sehingga mereka memborong apa-apa yang ada, yang kira-kira dibutuhkan, seolah-olah sepertinya tidak bisa keluar rumah gitu ya. Tapi ternyata setelah melihat perkembangan online sebetulnya ya, sebelum terjadi wabah pun kan akses untuk kita bertransaksi itu sebetulnya mudah. Jadi banyak kebutuhan-kebutuhan yang bisa didapat hanya dengan duduk di rumah dan menunggu barang itu datang gitu. Dan melihat hal ini karena mungkin keahlian saya di bidang jahit-menjahit dan melihat kebutuhan masyarakat mengenai alat kesehatan, khususnya mungkin yang bisa saya sediakan itu adalah masker ya, masker kain. Akhirnya saya mencoba untuk memproduksi masker kain itu dengan harapan mudah-mudahan bisa memberikan kontribusi baik untuk keluarga saya sendiri maupun juga untuk masyarakat. Memang kalau berbicara masalah keuangan keluarga, memang itu ada tentu saja ada perubahan.
Walaupun memang posisi mungkin beberapa pos seperti yang tadi sudah dijelaskan oleh pemateri, ada pos-pos yang beralih. Misalnya pos-pos yang biasa kita rutin keluarkan untuk konsumsi yang dikerjakan di luar rumah itu bisa dialihkan ke pos-pos yang lebih urgent untuk keperluan kita di dalam rumah. Tapi satu pos yang mungkin akan berdampak lebih berat itu adalah mungkin sumber penghasilan. Itu ya, sumber penghasilannya dari mana gitu ya. Mungkin ada dari kita sebagai penanggung jawab keuangan keluarganya itu mungkin dari suaminya, atau mungkin seperti tadi yang dijelaskan mungkin suaminya sudah tidak ada sehingga istri menanggung ekonomi keluarga. Juga ada yang mungkin suaminya memang menghasilkan tetapi tidak begitu mendukung kebutuhan keluarga gitu kan. Oleh karena itu berarti pada saat pos keuangan sumber penghasilan itu berubah, tentu saja ada beberapa pos juga yang harus kita perhatikan. Betul seperti kata pemateri tadi, kita harus menyediakan dana-dana darurat gitu ya untuk kejadian yang tidak terduga, karena kan kita juga tidak tahu pandemi ini akan berlangsung sampai kapan. Walaupun ada ramalan lah ya, mungkin bisa disebut sampai Juli atau sampai akhir tahun, tapi kan tetap itu adalah sesuatu yang kita masih belum tahu. Oleh karena itu kita memang harus mempersiapkan dana-dana yang bisa dibilang itu adalah dana darurat. Nah, dari mana misalnya kan gimana dong Bu, kita untuk menghasilkan saja sepertinya susah gitu ya, gimana untuk menyisihkan dana darurat. Nah, dari situlah mungkin saya ingin berbagi sedikit bahwa kita itu sebagai perempuan, yakinlah bahwa kita itu diberikan fasilitas yang luar biasa oleh Allah, ya, tanpa disadari gitu ya. Pada saat kondisi normal, bukan pada saat COVID, pada saat pandemi ini, kita di rumah itu sudah menjabat beberapa pekerjaan, beberapa tanggung jawab. Kita di rumah bisa sebagai tutor, kita di rumah bisa sebagai koki, di rumah sebagai babysitter, di rumah sebagai dokter pula ya, perawat mungkin ya, dan masih banyak peran kita di rumah itu. Nah, ada beberapa peran yang memang kita bisa ikut andil misalnya dalam membangun ekonomi, misalnya ya. Mungkin kalau misalnya kita ada keahlian untuk menjadi guru, mungkin kita bisa sekarang memulai untuk menjadi guru online, atau misalnya kita ada keahlian memberikan tutorial misalnya ya. Untuk saya melihat dari beberapa pengalaman teman saya, mereka membagikan keahlian mereka itu melalui online. Jadi mengajarkan sesuatu yang mungkin bisa dijual oleh ibu-ibu yang diajarinya itu melalui online. Jadi pada saat kita mengajarkan suatu ilmu, mereka diikuti oleh ibu-ibu yang lain, dan kemudian ibu-ibunya berusaha menjual produk dari keahlian tersebut. Gitu. Nah, salah satunya ya saya juga mungkin karena saya di bidang jahit penjahit, kemudian sekarang memproduksi masker kain, ya alhamdulillah bisa sedikitnya membantu misalnya teman-teman saya atau tetangga saya yang membutuhkan, mereka bisa menjual kembali masker saya gitu. Tetapi sebetulnya tidak terbatas dari saya memproduksi masker saja gitu ya. Saya juga ingin memanfaatkan kondisi ini untuk membantu sesama gitu. Mungkin ada teman-teman atau saudara kita yang lain yang bisa memproduksi sesuatu, cuman kekurangan dari marketingnya, mungkin bisa kita bantu gitu ya. Atau misalnya ya seperti tadi, membuat mereka menjadi reseller kita gitu kan. Jadi pertama kita harus yakin bahwa kita itu bisa, kita itu difasilitasi Allah dengan kapasitas yang luar biasa gitu kan. Cuman mungkin ada yang tidak keluar idenya, ada yang masih mandek idenya, atau masih belum tahu harus seperti apa nih. Nah, jangan lupa untuk berbagi dengan teman-teman yang lain gitu kan, dengan saudara yang lain yang sudah mulai maju. Misalnya, bagaimana Bu ini memulai usaha gitu kan. Bagaimana apa yang harus saya persiapkan. Misalnya saya modal nggak ada. Sekarang kan karena teknologi sudah berkembang dengan luas gitu kan, kita bisa memanfaatkan teknologi itu gitu. Kita bisa menjadi reseller tanpa harus menyiapkan modal, tetapi kita ada mendapatkan keuntungan dari itu. Gitu. Dan memang seperti yang tadi disampaikan oleh para pemateri, jangan lupa juga dari poin bersedekahnya.
Karena kan yang kita tahu hitungan Allah itu tidak matematika Allah itu tidak sama dengan matematikanya kita gitu kan ya. Pada saat kita memang harus rajin menyisihkan kita akan membedakan pendapatan dari usaha dengan pendapatan yang didapatkan dari sumber penghasilan utama, misalnya dari suami. Tapi pada saat misalnya kita ngeluarin lebih banyak nih kepada orang lain gitu kan, kepada yang membutuhkan, tapi ternyata Allah memberikan lebih gitu dari apa yang sudah kita berikan. Jadi jangan sampai takut kalau kita itu akan mengalami kerugian gitu loh. Kita keuntungan baru segini loh, tapi kenapa kita harus mengeluarkan lebih banyak pada saat ada tetangga kita yang membutuhkan misalkan. Percayalah bahwa itu akan Allah balas dengan kebaikan yang berlebih gitu ya. Jadi mulailah dari saat ini, misalnya ada ide nih, oh ya udahlah kalau gitu saya mau jualan gitu ya, coba menjadi reseller dulu. Kalau misalnya belum bisa menghasilkan sendiri gitu kan ya, mudah-mudahan dengan ikhtiar kita yang seperti itu kita diberikan jalan yang terbaik oleh Allah, kita dapat meningkatkan atau membantu perekonomian yang mau tidak mau akan ada perubahan selama COVID ini. Misalnya ada juga yang gimana Bu mengatur waktunya, sedangkan kan saya untuk mengurus keluarga saja udah agak repot gitu kan. Nah disinilah pentingnya komunikasi dengan keluarga, didiskusikan bahwasanya kita itu dalam masa COVID dan akan seperti bagaimana gitu kan nanti kondisinya gitu. Jadi semua anggota keluarga itu harus paham dan harus tahu bahwa dan harus siap kita harus seperti apa gitu kan. Jadi mereka harus misalnya nanti dari konsumsi akan berbeda, misalnya menunya dari yang normal biasanya sebelum COVID gitu kan, ataupun mungkin dari konsumsi barang-barang misalnya akan sedikit ada penurunan, misalnya kita nggak bisa beli seperti biasanya di kondisi normal, dan itu memang harus di dengan keluarga. Pada saat berani memulai usaha itu, yang pertama adalah kita memang harus yakin ya pada diri kita sendiri bahwa kita bisa. Kedua, yakin kepada Allah bahwa Allah pasti akan menolong kita. Ketiga, kita harus mendapat dukungan dari orang-orang terdekat. Jadi mereka harus tahu bahwa kita akan memulai usaha yang akan memerlukan waktu, pikiran, dan tenaga, sehingga mereka akan mengerti pada saat ibunya nggak bisa ya diajak main dulu gitu, atau misalnya ibunya fokus terus ke handphone. Jadi mereka harus mengerti itu, dan untuk mengatasi hal itu juga kita harus memprioritaskan waktu kita. Jadi kita harus bisa memanage waktu, kapan waktunya untuk kita, kapan waktunya untuk melaksanakan kewajiban rumah tangga dan kewajiban-kewajiban yang lain. Nah setelah semua usaha itu, insya Allah kita berarti usaha yang terakhir adalah tawakal kepada Allah. Mudah-mudahan Allah memberikan jalan keluar. Mungkin itu saja yang bisa saya sharing mengenai peran perempuan, mungkin berdasarkan pengalaman saya sejauh ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk ibu-ibu semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Rahmi ya sudah berbagi terkait apa yang bisa dilakukan di tengah COVID-19. Baik, sahabat itu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sambil menunggu nanti karena waktu kita terbatas ya. Nanti kita kebetulan juga sudah ada pertanyaan yang masuk, sambil nanti kita bertanya kepada mompreneur yang lain, mungkin kita selang-seling aja ya. Kita coba bacakan terlebih dahulu. Mungkin ini ada pertanyaan dari Fitria ya, Fitria Ika Putri. Pertanyaannya adalah, saya mau bertanya apa yang harus seorang istri lakukan jika sekarang suami di PHK, kemudian tidak ada pemasukan sama sekali, dan dana darurat juga tidak ada gitu ya, karena sebelumnya memang sangat pas gajinya. Nah untuk kebutuhan sehari-hari bahkan kadang kurang. Nah, saya mau mencoba jualan online, tapi jika harus menyetok barang tidak ada katanya. Kemudian berusaha jualan barang teman juga masih belum banyak yang beli. Nah, seminggu hanya laku 1. Nah, apa yang harus dilakukan? Ini pertanyaan mungkin bisa
ditujukan untuk mangga. Mungkin Bu Ipa bisa menanggapi pertanyaan ini. Silakan mungkin. Ya, mangga. Terima kasih buat Ibu Fitria Ipa Putri ya. Ya mungkin ini kondisi yang luar biasa ya Bu. Tidak semuanya memang mengalami kondisi yang saat ini Ibu lakukan, atau mungkin mayoritas dari ibu-ibu atau perempuan alami. Yang pertama adalah terus mencoba Bu, ya, terus mencoba. Kalau nggak laku makanan, kita pindah. Mungkin kalau misalnya Ibu bisa jawab, apakah sebelumnya Ibu pernah mencoba belum untuk melakukan jual online, ya? Atau misalnya, karena kan kita saat ini tidak ada yang bisa kita lakukan untuk face to face dengan konsumen ya, pasti online. Kalau misalnya belum terbiasa dengan online, memang itu pemupukan jiwa pede gitu ya. Jadi harus pede, tidak kenal lelah. Baru laku satu, alhamdulillah. Besok coba lagi Bu. Kalau misalnya makanan nggak oke nih, kita coba deh dengan yang lain, misalnya pakaian atau dengan kebutuhan yang lain. Tadi misalnya jadi resellernya Ibu Nisa gitu ya, jual masker, atau misalnya ganti dengan produk yang lain. Itu mungkin yang bisa dilakukan. Yang kedua adalah Ibu harus melakukan juga berbagai media sosial yang bisa digunakan. Mungkin saat ini baru WhatsApp aja WhatsApp mungkin terbatas. Tapi kalau misalnya Ibu daftar di salah satu marketplace, misalnya di situ kan ada, kalau punten saya menyebutkan merek misalnya ya, hanya contoh saja, misalnya Shopee live streaming gitu ya. Jadi orang itu akan melihat dari situ, jualannya lewat live streaming gitu ya. Atau misalnya di Instagram tapi live gitu ya. Jadi memang jaringan yang harus kita perluas ya, bukan hanya saja di satu media sosial. Dari Ibu Fitria bisa dicoba lagi, jangan pernah menyerah, berusaha lagi, karena walau bagaimanapun kita harus tetap berusaha. Nah, kalau memang tetap Bu, saya tidak bisa boro-boro dengan usaha yang begitu, bahkan sehari-hari saja sudah tidak cukup. Nah, mungkin inilah ladang ibadah ya bagi kita semua yang berkecukupan. Mungkin bisa membantu Mbak Fitri. Bagaimana caranya? Mungkin nanti Mbak Fitri bisa sharing ke mompreneur, mau jadi reseller mereka seperti apa, atau mungkin dari resellernya hubungi Mbak Fitri ya kalau mau beli apa-apa. Nah, mungkin itu bisa menjadi jalan untuk Mbak Fitri berjualan atau berusaha. Terima kasih, mungkin itu Pak Arif. Baik, sebelumnya saya mohon maaf, mungkin mompreneur karena waktu kita terbatas, mungkin mangga nanti kepada seluruh peserta yang ingin bertanya silakan, mau itu ke narasumber, mau ke mompreneur, ditunjukkan saja ke pertanyaannya. Anda juga bisa melihat di player mompreneur itu ada nama-namanya termasuk apa yang digelutinya. Baik, lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ini ditunjukkan untuk Dr. Aas ya. Pertanyaannya adalah ini dari Dadan Daud ya. Dadan Daud bertanya, Assalamualaikum, saya Dadan Daud, apakah belanja online yang mengalami peningkatan di masa pandemi ini didominasi oleh perempuan, dan barang apa yang banyak dibeli oleh mereka? Nah, mungkin ini pertanyaan dari Kang Daud. Mangga Dr. Aas untuk menjawab pertanyaan. Silakan. Ya, terima kasih Pak Dadan Daud. Pertanyaannya sangat menarik ya, menarik terkait jenis kelamin yang melakukan belanja online. Saya belum dapatkan data terkait itu, apakah lebih banyak laki-laki atau perempuan. Cuman kalau kita coba-coba estimasi prediksi, mungkin bisa jadi belanja dominan perempuan gitu ya. Kenapa? Karena memang di data sebelumnya, sebelum COVID-19 ini memang yang sering melakukan belanja online itu adalah perempuan. Berapa persennya saya lupa lagi gitu. Tapi terkait produk apa yang mereka belanja, misalkan ya tadi mungkin ya yang pastinya adalah barang-barang kebutuhan dasar, misalkan buat ibu-ibu milenial khususnya mungkin ya yang berada di perkotaan yang malas belanja ke pasar, atau bukan malas sebenarnya,
mohon maaf bukan malas karena kondisi seperti ini gitu kan, ketika keluar itu mengancam gitu, artinya untuk menghindari COVID-19 ini ya dilakukan belanjanya secara online. Kebutuhan sehari-hari untuk di rumah pastinya, untuk tadi produk sayuran, buah-buahan, terus lalu juga entah untuk sanitizer dan lain sebagainya gitu. Tergantung kelas perempuan yang mana gitu ya. Ada juga mungkin untuk kelompok perempuan yang income-nya lebih baik gitu, terutama untuk beli baju-baju juga mungkin ya, pakaian gitu, dan tapi yang pasti dominan itu pasti untuk kebutuhan sehari-hari. Mungkin itu saja Kang Arif, hatur nuhun. Baik, terima kasih Dr. Anas atas jawabannya. Bisa menjawab pertanyaan yang disampaikan oleh Kak. Mungkin saya cek dulu suara saya jelas gitu Bu Iva. Tadi katanya ada Jelas. Baik, lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ini tidak ditujukan untuk siapa, mungkin nanti bisa menanggapi. Untuk ibu-ibu mampredar silakan nanti ditanggapi ya. Ini dari Bella Puspita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya baru memulai untuk melaksanakan entrepreneurship untuk menambah pemasukan di masa pandemi ini. Namun saya masih kesulitan untuk membangun jaringan dan menjual dagangan saya. Nah, apakah ada tips dan channel untuk memperluaskan jaringan? Kira-kira mangga yang belum tadi Mampreneur, mungkin Bu Ira atau Bu Sari, Bu Tresna bisa menanggapi pertanyaan dari Bu Bella ini, mangga. Mungkin Bu Ira silakan, atau Bu Sri bisa menanggapi. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Pak Arif sedikit menambahkan Mangga. saja. Perkenalkan, saya Ira Siti Roma Maulidah. Selain saya sebagai founder dari Limart, saya juga sebagai dosen di Fakultas Syariah Unisba. Nah, ketika memang itu salah satu kesulitan seorang pembisnis pemula, ketika ingin memulai itu relasi yang perlu itu. Karena tidak sedikit orang membeli itu bukan karena butuh, tapi karena kenal, gitu ya. Karena kalau misalnya kenal, ada rasa, pengen beli, nggak apa-apa lah, kenal ini dibandingkan dengan yang tidak kenal. Pertama, kepercayaannya sudah tentu pasti gitu, barangnya terpercaya. Nah, bagaimana untuk mendapatkan relasi itu dengan baik? Kalau awal memang kita harus banyak terjun ikut grup, Ibu, ya. Mau grup apapun itu, kita hadir dalam grup itu, gitu. Dan dalam grup itu pasti kita dapat sedikitnya 1 atau 2 relasi untuk berbisnis, kita pasti dapat. Mungkin itu sedikitnya tips dan triknya dari saya. Mungkin ada menambahkan dari Mampreneur yang lainnya. Mangga Pak Arif. Mungkin boleh ditambah. Kami ada? Bu Sari. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya menambahkan dari pertanyaan yang tadi disampaikan oleh peserta, bahwa untuk membangun jaringan di masa pandemi ini memang sulit. Biasanya orang percaya kalau sudah kenal dan sudah tahu produknya. Namun secara digital yang saya pelajari, di mana saya ini dan juga saudara saya yaitu Subur Batik gitu ya, dalam rangka mencari konsumen, kita menambah followers, dan itu bisa kita Instagram itu setiap hari bekerja. Kita memfollow banyak orang-orang yang memiliki followers yang banyak. Kita lakukan strategi promosi melalui Instagram, melalui Facebook, melalui yang lainnya.
dan juga menggunakan sistem endorsement. Cuman kalau endorsementnya terlalu besar dan itu membutuhkan biaya dan alokasi yang cukup besar, lebih baik tidak digunakan di saat sekarang, karena saya rasa itu bukan hal yang urgent gitu ya. Kalau menurut saya yang sekarang kita lakukan ya kerja lewat Instagram, jadi lebih banyak mengfollow, lebih banyak melakukan aksinya lewat Instagram. Itu mungkin dari digitalnya gitu ya. Yang saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Itu mungkin Bu Bella jawaban atau tips-tips yang tadi disampaikan oleh Mang Berat. Mudah-mudahan kita doakan bisa dilancarkan dan dimudahkan mendapatkan jaringan-jaringan yang dikatakan tadi. Kita masih ada beberapa pertanyaan. Ini tertuju untuk Dr. As. Ini dari Bu Ira Sidrahma dari Mompreneur. Dan Bu Iva ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya ke Dr. As dan Bu Iva. Kaitannya dengan prinsip seorang istri yang harus mendapatkan izin dari suami. Ketika seseorang atau seorang mom itu sudah mendapatkan izin dari suami, tapi di tengah-tengah usaha yang sudah naik, sang suami protes gitu, dan bahkan bilang, kalau sekiranya kamu lelah, sudah jangan dilanjutkan. Tapi seorang istri itu melihat kondisi keuangan tidak labil, terus saja berjualan. Nah, bagaimana kira-kira? Apakah harus berhenti atau lanjut? Ini pertanyaan mungkin Mangga bisa ditanggapi Bu Dr. As dulu terlebih dahulu, Mangga. Terima kasih Kang Arif. Tadi dari Bu ini ya, siapa? Bu Ira. Ya. Ya pertanyaannya sangat bagus ya. Makanya di awal tadi saya sampaikan bahwa secara konsep bahwa di Islam itu kan ya tadi syaratnya ketika kita mau bekerja di bidang apapun ya harus mendapatkan persetujuan dari suami. Nah tadi juga saya menyampaikan, saya pernah ditanya juga ya sama aktivis gender gitu yang menganggap bahwa konsep itu dianggap tidak adil katanya. Dalam perspektif mereka, kenapa tidak adil? Karena banyak perempuan dalam realitasnya di masyarakat yang tadi mereka terpaksa bekerja gitu dengan berbagai keadaan gitu, terpaksa bekerja tadi melihat bahwa apa yang dihasilkan oleh suami itu tidak mencukupi kebutuhan keluarga gitu. Nah di sisi lain juga suami mendukungnya tuh setengah hati gitu ya, mendukungnya setengah hati antara mengizinkan atau tidak mengizinkan gitu. Nah, apa yang harus dilakukan? Nah, komitmen di awal ini yang harus kuat gitu. Kita sampaikan kepada suami bahwa apa yang akan kita lakukan bukan untuk kepentingan kita sendiri, tetapi untuk keluarga. Untuk keluarga itu yang pertama. Jadi komitmen yang harus kuat gitu, yang harus dipegang. Yang kedua, saya saya cukup memahami gitu karena kalau di buku ya di textbook gitu kita baca dalam konteks ekonomi pembangunan bahwa perempuan itu adalah mungkin sosok yang paling tidak tega, apalagi sudah punya anak gitu ya, sudah punya anak, ketika melihat anaknya kesusahan, artinya susah untuk kebutuhan makannya sehari-hari, susah untuk mendapatkan misalkan fasilitas pendidikan yang baik, maka dia akan tergerak hatinya, akan mudah tergerak gitu, karena kan kalau perempuan dominan perasaan gitu ya, akan mudah tergerak. Makanya akan ketika kondisinya seperti itu merasa bahwa ini ekonomi keluarga nih perlu dibantu, perlu ditopang, pasti akan bergerak untuk usaha apa yang harus dilakukan. Mungkin hal kedua yang harus diperhatikan, kita juga harus introspeksi gitu ya. Selain tadi komitmen di awal, kita harus introspeksi. Kenapa nih suami bisa goyang nih izinnya dalam pertengahan atau dalam perjalanannya? Baik kita yang bekerja secara formal maupun bekerja tadi sebagai entrepreneur. Mungkin karena ternyata kita dianggap tidak mampu menyeimbangkan tanggung jawab kita. Karena memang pada prinsipnya tidak mudah gitu. Antara urusan usaha, misalkan urusan kerjaan dengan keluarga ada yang terabaikan. Nah itu juga harus introspeksi diri gitu ya, introspeksi diri.
Menurut saya Bu Ira, pekerjaan apapun juga sama, kita akan melalui naik turun, top and down-nya, ujiannya gitu. Oh ternyata ya tadi ketika kita capek, lalu kita juga mungkin servis ke suami kurang maksimal sehingga suami menjadi protes, lalu perhatian kita juga kepada anak juga kurang baik gitu, kurang optimal, maka suami jadi protes. Jadi apa yang harus kita lakukan? Bangun lagi komitmen. Coba kita sampaikan bahwa insya Allah saya bisa membagi waktu walaupun tidak mudah karena ini untuk kebaikan keluarga. Jadi pahamkan, komunikasi intinya ya, komunikasi dengan suami bahwa apa yang kita lakukan bukan untuk kepentingan kita pribadi, tetapi untuk kebaikan keluarga dan kemaslahatan semuanya. Mungkin itu saja Kang Arif, matur nuhun. Baik, terima kasih Dr. As. Mungkin ada tambahan dari Bu Iva? Mungkin sama ya dengan yang tambahan dari saya sih, komunikasi ya. Komunikasi itu yang paling penting. Bagaimana cara kita mengkomunikasikan bahwa kita mau berbisnis gitu dengan suami. Nah, mungkin nanti bisa ditanyakan juga kepada mompreneur bagaimana mereka izin kepada suaminya sehingga bisa mereka menjadi mompreneur ya. Kalau saya pribadi, karena mungkin suami saya juga usaha gitu ya. Jadi ya itu, izinnya adalah bagaimana boleh tidak gitu ya. Atau ketika ngobrol mungkin kita ajak sharing, kita cari masukan, kita minta saran gitu, dianggaplah gitu ya, suami itu dianggap gimana nih sarannya ya, kira-kira bagus nggak, gitulah, mungkin ya komunikasi sih intinya. Baik, itu tadi sudah terjawab oleh dua pemateri. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih dari Ibu Maliha Anjijah ya. Ini pertanyaan untuk Ibu As. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya kepada Ibu As. Tadi dikatakan bahwa sebagai perempuan harus memikirkan pengelolaan uang termasuk investasi. Investasi yang baik itu apakah emas, nabung, atau apa? Nah, misalnya untuk biaya asuransi pendidikan juga, apakah baik ketika kita memilih untuk menabung asuransi pendidikan anak di bank? Maksudnya asuransi itu dianjurkan apa tidak? Atau ada cara lain yang lebih efisien? Terima kasih. Itu pertanyaannya mungkin untuk Ibu As. Mangga silakan Bu As. Ini harusnya yang menjawab Bu Ipa nih kayaknya. Ya, saya bicara dalam konsep umum mungkin ya Bu ya. Sebenarnya kan kalau dalam Islam memang dianjurkan untuk punya tabungan yang tadi mungkin dana darurat ya Bu Ipa ya, dana darurat, tetapi nilainya juga tidak terlalu besar. Kenapa? Karena prinsipnya keuangan dalam Islam itu harus produktif. Produktif itu menghasilkan. Kalau kita bicara uang itu harus produktif, harus menghasilkan, berarti ya kita bicara investasi. Kalau kita punya kelebihan dana setelah konsumsi kita tercukupi gitu ya, kita berpikir investasi. Investasi yang baik itu kalau dalam Islam sendiri investasi di sektor real ya, investasi di sektor real. Investasi di sektor real itu apa saja? Misalkan kalau memang dana kelebihan kita cukup banyak ya, bisa ya investasi itu bisa investasi jangka pendek atau investasi jangka panjang. Kalau dananya cukup banyak ya investasi di sektor real, misalkan kita bisa beli tanah atau rumah gitu ya, atau misalkan kalau asuransi sendiri ya itu juga masih debatable mungkin ya kalau dalam konsep Islam. Kalau misalkan kita termasuk orang yang percaya bahwa itu boleh gitu ya silakan gitu. Itu untuk dana pendidikan anak kita. Tapi kan asuransi juga pada prinsipnya, ini walau alam nih, saya bukan dosen keuangan syariah juga ya, asuransi juga kan sebenarnya untuk prinsipnya untuk jaga-jaga dalam kondisi darurat. Tetapi ya memang dalam prakteknya sekarang asuransi juga digunakan sekaligus sebagai produk investasi. Nah, boleh atau tidaknya itu yang memang masih debatable ya di antara para orang-orang atau ilmuwan yang
concern di bidang keuangan syariah. Mungkin itu saja, Bu Ipa mungkin yang lebih paham bisa menambahkan. Baik, terima kasih Bu As. Mungkin pertanyaan ini masih ada 1, 2, 3 pertanyaan ya yang mesti dijawab. Mungkin Bu Ipa ini ada pertanyaan selanjutnya nih, mungkin Bu Ipa bagian menjawab yang ketiga ini. Ini ada dari Ibu Lili Harahap ya. Assalamualaikum. Yang terhormat Ibu As dan Ibu Iva, bagaimana cara sederhana mendorong seseorang yang dianggap mampu untuk mengeluarkan hiswab? Karena berdasarkan survei, jika berkaitan dengan mengeluarkan harta, seseorang cenderung merasa akan berkurang hartanya. Ya, itu pertanyaan mungkin mangga Bu Iva saja yang menjawab ya, karena waktu kita sangat terbatas. Silakan Bu Iva. Iya, Ibu Lili, luar biasa pertanyaannya ya. Bagaimana ya cara mendorongnya? Yang suruh nyoba Bu, suruh nyoba. Karena kalau tidak dicoba kita tidak tahu rasanya. Alhamdulillahnya sih saya bersama suami itu selalu komitmen untuk selalu berbagi. Rasanya luar biasa Bu, rasanya luar biasa. Min haitsu la yahtasib itu betul gitu ya. Jadi ketika kita mengeluarkan dalam saat sempit itu yang sangat luar biasa. Bolehlah kita tidak mengeluarkan zakat infak sedekah, boro-boro untuk mengeluarkan itu Bu yang tidak kembali gitu ya Bu Lili dan teman-teman. Kadang ada orang yang di ngasih pinjam aja susah gitu ya. Saya pinjam dong, misalnya 1 juta, kita punya 1 jutanya. Nah mungkin ini bisa dijawab sama masing-masing ibu-ibu. Kira-kira kalau ibu punya uang 1 juta, kemudian ada orang yang mau minjam 1 juta juga, dikasih apa enggak? Itu tantangan yang sangat luar biasa, padahal itu akan kembali Bu. Dan rata-rata orang akan menolak, saya nggak punya lagi buat nanti. Saya nggak punya lagi dana darurat. Maka kata Allah dalam surat Al-Baqarah, saya lupa ayatnya, mudah-mudahan nanti saya temukan ayatnya ayat berapa. Ketika kita meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang terbaik, jangan takut. Insya Allah akan mendapatkan balasan yang terbaik dari Allah. Nah itu padahal untuk pinjam Bu. Artinya uang akan kembali. Nah kondisinya jauh lebih dengan zakat infak sedekah. Nah makanya untuk mendorongnya ya kita ajak terus Bu, ajak terus untuk berinfak, karena perasaan itu adalah perasaan batin gitu ya. Kemudian yang kedua adalah akidah. Kalau akidahnya sudah menganggap bahwa harta ini milik Allah, insya Allah tidak akan sulit gitu ya. Maka yang kita ajak yaitu ya harta kita bukan milik Allah gitu. Itu aja sih Bu, mungkin untuk sementara saya belum tahu bagaimana tips-tipsnya untuk mendorong orang lain berzakat infak sedekah karena ya sulit luar biasa. Terima kasih Pak Arief. Baik, terima kasih Iva. Mungkin sebelum ke pertanyaan selanjutnya, kita ada satu mempredar juga yang kita beri kesempatan termasuk untuk menanggapi pertanyaan yang barusan ya. Nah, kira-kira untuk Bu Tresna nih, seperti apa nih menanggapi pertanyaan yang barusan disampaikan oleh Bu Lili? Ini bagaimana pengalaman mungkin dan sebagainya. Silakan Bu Tresna. Mungkin mikrofonnya diaktifkan terlebih dahulu Bu Tresna. Mangga, sudah, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin sebelum menjawab yang pertanyaan Bu Lili, saya mau nambahin tadi buat Ibu Bella ya. Kebetulan saya punya usaha untuk yang saya kerjakan sekarang itu mulainya usahanya ada itu setelah semua virus ini datang ke Indonesia gitu ya. Jadi memang pada saat itu apa yang saya lakukan itu tidak bisa
dikerjakan. Jadi sebelumnya saya adalah makeup artist, kemudian job wisuda, job hitbah, semua cancel. Jadi memang tidak ada pemasukan pada saat itu, dan memang ini kondisinya memang harus di rumah gitu, tidak bisa ada acara-acara yang memang besar-besaran gitu. Nah jadi the power of kepepet, akhirnya putar otak, ngapain ya di rumah gitu. Nah cobalah bikin sambal, awalnya dari teman-teman dulu, kemudian jadi lebih besar, dan punya jaringannya pun dari yang kecil-kecil dulu, dari teman-teman di grup, ibu-ibu grup, buka-buka Instagram, Facebook yang memang punya komunitas, dan saya join di situ. Alhamdulillah sampai hari ini masih buka PO setiap hari Senin dan Kamis. Modalnya sedikit, pada saat itu saya hanya punya Rp200.000. Ini sudah bulan kedua, alhamdulillah sudah meningkat jadi 3 juta. Jadi kalau misalkan kita percaya, pasti bakalan bisa jadi lebih maju, dan jadi insya Allah jadi bisa lebih baik lagi gitu. Asal kita percaya nih. Nah, sehubungan dengan pertanyaannya Ibu Lili nih, kira-kira setelah usahanya besar, saya nih ada nggak kekhawatiran, misalkan modal itu kalau dikurangin untuk zakat atau mungkin zakat belum, untuk sodakoh saya takut nggak? Alhamdulillah sampai hari ini selalu ada yang saya keluarkan, entah itu makanan yang memang saya jual, jadi untuk orang-orang tertentu yang memang bisa makan sambal gitu, atau memang ada makanan yang memang saya khususkan setiap hari Jumat misalkan untuk petugas kebersihan yang lewat di rumah, untuk ibu-ibu yang memang membantu. Nah, memang mungkin bukan materi, tapi hal yang memang mereka bisa konsumsi, misalkan makanan gitu ya. Kalau menurut saya sih untuk di masa ini kita semua butuh materi, kita semua butuh uang, tapi ada hal lain yang bisa kita berikan, tidak selalu uang. Apa yang kita bisa berikan misalkan continuous setiap hari, itu kalau menurut saya itu bakalan lebih baik gitu. Dan dorongan itu ada karena saya merasa saya nggak punya kerjaan, kemudian semua job saya cancel, tapi saya harus bisa ngasih makan nih, minimal saya ngasih makan anak saya. Terus di luaran sana yang posisinya seperti saya pasti ada. Nah, gimana caranya saya bisa bantu? Ya kita bantu, dan dorongan itu sebetulnya kita lihat dari diri kita sendiri dulu. Memotivasi orang lain untuk jadi bisa bersedekah itu memang nggak terlalu mudah, tapi kalau misalkan kita bisa beri contoh, ya kenapa tidak kita lakukan. Mungkin itu aja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Tresna untuk sharingnya ya. Mudah-mudahan bisa menjadi inspirasi buat kita semua. Baik, mungkin ini ada pertanyaan terakhir sebelum kita tutup sharing session ini. Karena juga waktu yang sudah lebih dari jam 11 nih, tapi kita coba ini satu pertanyaan terakhir dari Bu Nisbia ya, Asyabani. Ini ditujukan untuk Ibu Dr. As ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih banyak kepada semua pemateri yang telah menyampaikan ilmunya yang luar biasa. Perkenalkan, saya Nisbia Asyabani dari UPI. Izin bertanya kepada Ibu Aas, tadi disebutkan bahwa pada kelompok tiga, salah satu ikhtiar yang bisa dilakukan adalah dengan menjalin silaturahmi. Nah tentunya pada masa pandemi ini, silaturahmi secara face to face kecil kemungkinannya. Nah kemudian jika melalui online, pun golongan mustahik punya keterbatasan dalam kepemilikan alat komunikasi. Nah menurut Ibu, bagaimana solusi terbaiknya? Kemudian jika kita sebagai mahasiswa tergerak membentuk suatu terima kasih banyak. Itu pertanyaannya Bu As, silakan. Ya, terima kasih. Pertanyaannya bagus ya, kritis.
betul betul. Ini yang memang tadi saya sampaikan kelompok ketiga, kelompok mustahik yang memang wajib dibantu dan sangat terdampak gitu. Kalau tadi saya sampaikan kalau ibu-ibu gitu ya, ibu-ibu muda atau ibu-ibu 40-50 kalau di kota masih sangat memungkinkan untuk bagaimana mempromosikan produk, menggunakan atau memanfaatkan digital marketing dan lain sebagainya. Tapi bagaimana dengan ibu-ibu atau saudara kita yang ada di daerah gitu ya, lalu juga punya keterbatasan akses informasi dan lain sebagainya. Nah, karena itu tadi di bagian mari kita bergerak bersama, sebenarnya tidak perlu jauh-jauh, mulai dari lingkungan terdekat kita di yang ada di sekitar rumah kita gitu. Seperti misalkan kalau sekarang kan bantuan-bantuan pemerintah itu lewat RT, lewat RW, atau juga bisa dibantu oleh ibu PKK, atau juga kita sendiri sebagai mahasiswa atau kaum terdidik yang ada di daerah tersebut. Apa yang bisa kita lakukan? Oh, mungkin misalkan tadi ada ibu yang dia menghasilkan apa, tetapi misalkan untuk melakukan promosi dan lain sebagainya juga tidak punya alat untuk akses, tidak punya alat komunikasi untuk mengakses. Kita promosikan, kita bantu promosikan gitu ya, mempromosikan produk apa yang dihasilkan melalui media yang kita punya gitu kan ya. Yang kedua, kita juga bisa bantu akses gitu ya ke lembaga zakat. Kalau memang kita anggap memang berhak untuk mendapatkan zakat, mustahik itu pasti punya hak untuk mendapatkan dana zakat. Kita sebagai mahasiswa pasti tahu informasi kan sekarang juga cukup banyak ya lembaga zakat mana yang bisa kita akses, bahwa ini mohon misalkan untuk minimal untuk kebutuhan sehari-harinya. Karena memang untuk konsumsi saja gitu ya, berdasarkan apa yang saya amati, bantuan dari pemerintah juga masih sangat terbatas, sedangkan yang membutuhkannya jauh lebih banyak gitu. Sehingga sering ada informasi RT atau di RW setempat itu sering jadi bulan-bulanan gitu dari masyarakat gitu, sering disalahkan gitu. Padahal memang karena jumlah bantuannya terbatas, masih banyak masyarakat yang membutuhkan. Nah, lalu siapa gitu? Kita tidak bisa hanya menyalahkan pemerintah atau mengandalkan pemerintah. Artinya kita semua harus bisa bergerak gitu ya. Kita sebagai mahasiswa, apalagi sebagai agent objek, kita harus bergerak gitu. Mulai dari lingkungan sekitar kita promote ke lembaga yang bisa membantu, misalkan untuk minimal konsumsi untuk makannya gitu, untuk kebutuhan sembakonya. Lalu misalkan untuk jangka panjangnya kira-kira usaha apa nih yang bisa kita bantu gitu, kita bantu promosikan gitu. Lalu cari pembiayaan mikronya seperti apa dari pemerintah baik ataupun dari lembaga zakat. Artinya banyak hal yang bisa kita lakukan dalam gerakan mari kita bergerak bersama. Itu saja mungkin Kang Arif, terima kasih. Terima kasih Bu Aas. Mungkin tiba saatnya kita sudah ada di penghujung nih. Waktu kita sudah lebih dari jam 11. Mudah-mudahan kami ucapkan banyak terima kasih untuk seluruh pemateri berbagi sharing di Google Meet ini. Mudah-mudahan tentu membawa manfaat, membawa inspirasi untuk para perempuan yang lain di luar sana ya. Baik, mungkin sedikit saya akan menyimpulkan dari yang semua tadi sudah dipaparkan oleh semua pemateri, bahwa ternyata seorang perempuan itu tidak hanya pandai atau giat di dalam mengatur urusan rumah tangga, tetapi juga perempuan pandai di dalam mengatur perekonomian keluarga. Nah, semakin nanti banyak perempuan yang berkontribusi ya, di dalam pemberdayaan ekonomi, maka bisa jadi pengangguran akan berkurang, kriminalitas akan berkurang, atau bukan nanti bahkan itu juga akan berdampak kepada anak dan lingkungan kita. Nah, tadi juga sudah disampaikan oleh pemateri Ibu Dr. As bahwa di saat situasi pandemi ini maka harus ada, tidak lain adalah caranya adalah harus ada kolaborasi. Itu yang penting, kolaborasi antara pemerintah, kemudian antara CSR perusahaan dan juga lembaga-lembaga zakat. Nah, ini kalau memang dioptimalkan, saya kira ini menjadi modal, ini menjadi modal untuk membantu masyarakat kita di saat masyarakat sulit seperti ini. Nah, kemudian juga Bu Iva tadi menyampaikan bahwa
perempuan itu luar biasa. Artinya ada beberapa hal yang di saat seperti ini kita harus bisa pintar-pintar mengatur skala prioritas, harus membuat pos-pos keuangan darurat, sehingga betul-betul nanti kita bisa mengkondisikan, karena memang COVID-19 ini kita tidak tahu mau sampai kapan, tapi kita berdoa mudah-mudahan ujian ini segera berakhir, karena saya yakin ujian ini selain tadi banyak dampak negatif, tentu banyak hikmah yang bisa kita ambil. Tentu saja di bulan suci Ramadan ini, selain tadinya mungkin para ibu-ibu yang bekerja di luar, sekarang sudah bisa berkumpul dengan keluarga, bisa taraweh bareng, bisa tadarus bareng, mendidik, mendampingi anak dan istri bareng, ini juga bagian daripada hikmah. Dan kemudian juga hikmahnya adalah kita mendorong untuk menunjukkan sikap solidaritas kita terhadap sesama. Tadi Bu As juga menyampaikan, yuk kita bergerak bersama. Perempuan punya kontribusi, perempuan itu luar biasa. Nah, saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan di dalam hal memandu acara sharing session ini. Mudah-mudahan kita bertemu lagi di sharing session berikutnya, yang mudah-mudahan nanti kita akan informasikan terkait dengan tema-tema yang insya Allah kita akan hadirkan, mungkin bisa di IG IT Consultant. Sekali lagi terima kasih Bu As, Bu Iva, dan para mempedar yang Sami-sami Kang Arif, hatur nuhun untuk ibu semuanya, terima kasih. Peserta semuanya juga. mudah-mudahan setelah ini banyak inspirasi, kemudian tidak bingung nanti apa yang kita lakukan ketika mengelola keluarga, sehingga semua menjadi aman dan bahagia. Ya, mudah-mudahan kita berdoa pandemi segera berakhir. Mudah-mudahan di akhir Ramadan, Idul Fitri, kita merayakan kemenangan, juga kita merayakan kemenangan dari COVID-19 ini. Dan tentu tetap solidaritasnya tetap tumbuh, tidak hanya pada saat COVID-19. Saya kira itu, terima kasih untuk semua pihak yang membantu, dan saya tutup majelis ini dengan membaca doa majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.